Oke ibu-ibu, setelah tadi kita membahas tentang merencanakan anggaran, kita akan melanjutkan materi ke sekarang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu mengendalikan anggaran. Jadi bagaimana anggaran yang sudah direncanakan kita kendalikan sekarang. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bagaimana caranya mengendalikan anggaran, saya akan tanya dulu apakah yang sudah saya sampaikan tadi masih ingat apa enggak. Nah, kira-kira Bu, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyusun anggaran yang baik. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi Iya. seperti apa maksudnya? Pakai yang 50, 20, 30 gitu. 50, 20, 30 itu apa Bu kira-kira? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau kira-kira yang lain ada yang tahu nggak? 50, 20, 30 itu apa maksudnya? Maksudnya 50% itu dari pendapatan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk dari pendapatan untuk tabungan, 20% untuk yang lainnya. Oke. Jadi 50% dari untuk apa? Untuk apa ya? Nggak apa-apa ya, 50% untuk Untuk pendapatan. Pendapatan. Untuk kebutuhan pokok. kebutuhan pokok, terus 30% untuk 30% untuk tabungan. tabungan, 20% untuk Yang lainnya. Nah, Yang jadi lainnya. itu dibagi-bagi maksudnya seperti itu. Jadi kita harus memisahkan 50% kita pisahkan dulu untuk kebutuhan pokok. Jadi yang 50% itu kita jangan apa-apakan. Jadi jangan diganggu-gugat, tidak bisa diganti. Nah, 30% itu untuk yang tabungan. Jadi yang dari pendapatan itu silakan disisakan 30%-nya untuk tabungan. Yang 20% itu apa? Untuk kebutuhan yang mendadak. Misalkan ada kondangan ibu-ibu, silakan pakai yang uang 20%. Nah, selain pakai cara yang tadi, ada cara yang lain nggak? Membedakan keinginan dan kebutuhan. Membedakan keinginan dan kebutuhan. Caranya bagaimana Bu? Menulis kebutuhan yang penting dan mengurangi keinginan yang tidak penting. Berarti caranya seperti itu. Kemudian sudah saya jelaskan bahwa kebutuhan itu merupakan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Tapi kalau keinginan jika tidak dipenuhi itu tidak akan mengurangi kelangsungan hidup. Jadi kebutuhan itu sangat penting. Apabila ibu-ibu ingin membeli sesuatu, silakan beli dulu kebutuhannya Bu, jangan keinginannya. Silakan itu nanti anggarannya disusun sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke materi bagaimana sih anggaran yang sudah kita susun, kita kendalikan. Tujuannya apa? Agar anggaran pemasukan dan pengeluaran itu tidak negatif atau tidak minus. Nah, kira-kira sebelum ke materi, saya mau tanya ibu-ibu suka belanja ke pasar nggak? Suka. Suka beli apa Bu biasanya Bu? Dari Ibu Umi dulu. Sayur. Terus? Make up. Terus? Apa ya? Baju paling. Baju, ada lagi? Udah gitu aja. Udah. Kalau Bu Anggun? Sama Pak. Sama belinya itu. Kira-kira dari yang sebelum belanja Ibu suka menyusun itu dulu lah, daftar belanja yang akan dibelanjakan biasanya? Suka. Tapi suka ada yang di luar gitu, di luar itu juga yang kebeli. Kenapa bisa di luar kebeli Bu? Karena lihatnya juga udah suka gitu. Lihatnya udah suka. Berarti tidak terkontrol ya? Iya. Nah, kalau Bu Anggun gimana Bu Anggun? Suka menulis daftar belanjaan nggak? Enggak. Enggak. Berarti semaunya aja belanjanya. Nah, kira-kira uangnya cukup nggak Bu kalau seperti itu? Tidak. Kenapa? Saya suka tergoda oleh orang-orang yang jual apa gitu, tapi di luar daftar belanjaan. Kalau Bu Anggun, cukup uangnya Bu? Enggak. Enggak. Nah, kenapa ibu-ibu nggak cukup uangnya Bu? Tadi sudah jelaskan sama Bu barusan apa? Kenapa tidak cukup? Suka Membeli barang yang tidak. jadi kebanyakan ibu-ibu atau kebanyakan orang suka membeli barang-barang yang tidak ada di daftar atau tidak ada di daftar listnya. Jadi seharusnya kita membeli barang-barang yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, kenapa saya mengawalinya dengan ini?
dengan analogi belanja ke pasar, ini ada kaitannya dengan mengendalikan anggaran. Jadi ketika anggaran yang sudah disusun kemudian kita laksanakan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita susun, maka akan tekor. Begitupun dengan tadi belanja. Jadi belanja kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita susun, maka akan tekor atau negatif, atau uangnya kurang lah intinya. Meskipun kita uangnya lebih banyak, tapi kalau tidak sesuai dengan daftar list, maka akan mengurangi tadi yang sudah disusun di awal. Nah, selanjutnya silakan ibu-ibu buka buku pintar halaman berapa nih? Halaman 78. Silakan dibuka Bu, halaman 78. Buku pintarnya. Nah, sudah Bu? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan ibu-ibu nanti mengambil lintingan yang saya berikan. Silakan nanti itu di buku itu ada permasalahan cerita Ibu Lili. Nah, silakan nanti diambil. Terserah ibu-ibu, ada soal di situ, ada permasalahan Ibu Lili. Silakan nanti diselesaikan, ditulis. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa dipahami Bu? Bisa. Nah, kemudian nanti kalau sudah masing-masing dari ibu-ibu, baik itu dari Bu Umi atau Bu Anggun menyampaikannya. Jadi saya akan menunjuk siapa yang menyampaikan lebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan Bu, ini lintingannya Bu. So, dipilih mangga. Dari Bu Umi dulu, silakan. Nah, ini buat bangun berarti. So, saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lintingan tersebut. Sudah selesai? Sudah. Oke, cepat sekali, mantap. Coba, saya dari Bu Anggun dulu, coba bacakan soalnya, nanti penyelesaiannya gimana? Salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangannya. Kebetulan 3 bulan Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin membelinya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, kira-kira dari soal itu penyelesaiannya gimana Bu Anggun? Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili kan merayakan hari raya agamanya. Kan apa yang harus Ibu Lili lakukan itu membeli baju, itu yang beli bajunya dari salah satu tetangga Ibu Lili. Berarti jawabannya gimana itu? Itu membeli baju dari salah tetangga Ibu Lili, karena kan kalau supaya nanti pas lebaran udah ada baju gitu Bu. Berarti biar nanti bajunya bisa pakai pas lebaran. Nah, kalau menurut Bu Umi tanggapannya gimana Bu Umi dari jawaban Bu Anggun? Jadi maksud soalnya gini nih, misalkan ada seorang pedagang menawarkan pada Bu Lili baju. Nah, sedangkan 3 bulan dari sekarang itu akan lebaran Idul Fitri. Nah, Bu Lili ini belum mempunyai baju
tapi dia mempunyai uang yang pas-pasan. Nah, tadi kan kata Bu Anggun tetap membeli karena Lebaran kan wajib membeli baju, itu biasanya adatnya. Nah, kalau menurut Bu Umi gimana tanggapannya? Ya bisa juga sih kan, supaya nanti pas hari raya juga udah ada gitu bajunya, nggak pakai baju yang itu lagi gitu mungkin. Berarti tuh beli baju itu pas Lebaran wajib ya biasanya? Biasanya di sini mah ya gitu ya Bu. Berarti udah menjadi adat. Iya. Nah, oke, nanti saya jelaskan. Coba kalau Bu Umi, soalnya gimana Bu? Bu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, Kalau menurut pendapat saya sih mending untuk bayar listrik dulu aja ya. Sebenarnya kan listrik itu pokok gitu, masuk salah satu pokok. Tapi untuk mobil-mobilan kan bisa di lain hari gitu. nah, berarti diutamakan bayar listrik. Dulu. Tapi Agusnya gimana Agusnya? Ya nanti dinasihati aja. Dinasihati. Kalau nangis? Itu dia. Suruh diam. Oke. Bu Anggun tanggapannya gimana Bu Anggun, jawaban Bu Umi? Setuju atau ada tambahan? Setuju. Oke. Tadi dari jawaban Bu Anggun kan harus membeli gitu kan, karena apa namanya ada di sini. Nah, itu diharapkan nanti ke depannya setiap kali ada yang jual baju, setiap kali ada yang jual apa, silakan dilihat dulu apa namanya kondisi keuangannya. Apabila kondisi keuangannya memenuhi, silakan saja. Tapi membeli baju pas Lebaran kan bukan kewajiban. Nah, silakan nanti kalau benar-benar membutuhkan baru beli. Kalau tidak membutuhkan jangan beli. Silakan pakai kebutuhan yang lebih penting dulu. Ingat pelajaran yang kemarin, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Membeli baju kira-kira kebutuhan atau keinginan Bu? Keinginan. Kenapa keinginan? Kalau kan tadi definisi kebutuhan dan keinginan apa? Kalau kebutuhan jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Kalau keinginan mempengaruhi nggak? Tidak. Nah, kira-kira kalau nggak membeli baju gimana? Mempengaruhi nggak? Enggak sih. Nah, masih ada baju yang lain. Iya. Nah, silakan nanti kalau umpamanya mau Lebaran, mau ini, itu sudah tadi jelaskan oleh ibu-ibu bahwa beli baju itu merupakan keinginan bukan kebutuhan. Silakan nanti dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Nah, kemudian untuk yang bumi tadi sudah cukup bagus jawabannya. Jadi mengutamakan yang listrik itu kebutuhan atau keinginan Bu? Kebutuhan. Nah, kalau setiap bulan nggak bayar listrik gimana Bu kira-kira? Mati. Nah, itu jadi sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kalau kita tidak membayar listrik maka kita tidak akan gimana? Akan mati ya, akan gelap. Nah, gelap tidak, intinya kehidupan kita terganggu. Jadi mulai dari sebenarnya paling sederhana HP tidak dicas, nggak ada listrik, pastikan butuh komunikasi susah. Iya. Kemudian kalau masak nasi pakai magicom, nah itu kan nanti susah, nggak bisa masak meskipun bisa pakai kompor tapi kan bisa. Kemudian lampu nih, nggak ada lampu, gelap-gelapan, nah kan bahaya. Nah kemudian gimana dengan Agusnya tadi? Kira-kira membeli mobil-mobilan itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kenapa keinginan? Karena tidak mempengaruhi. Nah, kan ini ada dua permasalahan. Tadi benar, beli mobil-mobilan merupakan keinginan. Kenapa keinginan? Karena tidak mempengaruhi. Kan ini ada dua permasalahan, ada listrik, ada mobil-mobilan. Silakan mana dulu yang lebih penting? Penting mobil atau penting listrik? Kira-kira penting mobil-mobilan. Nah, listrik. Silakan nanti diutamakan yang kebutuhan dulu. Listrik kan merupakan kebutuhan. Silakan nanti kalau umpamanya ada uang, ada ini, utamakan beli atau utamakan bayar dulu. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita pelajari tadi membahas tentang apa Bu kira-kira? Ulangi lagi. Tentang cara mengendalikan anggaran. Nah, mengendalikan anggaran. Ya. Jadi untuk mengendalikan anggaran tadi gimana aja caranya Bu? Yang sudah pelajari. Manage uang. Manage uang terus
bisa membedakan antara kebutuhan dan Nah, keinginan. kebutuhan dan keinginan. Ada lagi Bu Anggun, kira-kira pendapatnya apa Bu Anggun? Ada pendapat nggak? Oke, jadi kalau Bumi ada tambahan lain nggak Bumi? Udah. Udah. Oke, jadi intinya untuk memenuhi atau untuk mengendalikan anggaran itu butuh kerjasama dari semua anggota keluarga. Nah, kalau tidak ada kerjasama percuma. Umpamanya ibu udah merencanakan anggaran ini itu, kalau bapaknya umpamanya tidak mengendalikan anggaran, beli rokok sepuasnya, kan repot. Iya. Nah, makanya anggaran yang sudah kita susun, anggaran yang sudah kita kendalikan itu harus didukung oleh semua anggota keluarga. Jangan sampai ada permasalahan atau tidak mendukung satu sama lain. Jadi bagaimana bapak harus mendukung anggaran yang sudah disusun, begitupun dengan anak, agar anggaran ini tidak negatif atau apa ya, tidak berantakan lah. Jadi anggaran pemasukan pengeluarannya itu berimbang. Nah, selanjutnya kita akan beralih itu tentang menonton film.